Pengumuman penting mulai bulan September 2023 bagi seluruh RT, RW maupun lurah. Ini kata Kemensos. Kira-kira ada pengumuman apa ya? Simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Bansos, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, supaya mendapatkan informasi terbaru tentang Bansos dari channel ini. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada berita intinya ya. Di sini ada berita penting untuk seluruh RT maupun RW dan untuk para penerima bantuan sosial ya dari pemerintah, baik itu PKH, BPNT, PBI maupun bansos yang lainnya. Nah, di sini dikutip langsung dari link resminya Kementerian Sosial Republik Indonesia ya teman-teman, pada tanggal 7 September 2023 kemarin. Nah, Mensos Risma dalam kegiatan interoperabilitas data antar KL untuk akurasi data penerima bantuan pada tanggal 5 September 2023 di Gedung KPK menyampaikan bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia telah bersinergi dengan KL terkait untuk selamatkan potensi kerugian negara dalam penyaluran bansos. Nah, apa saja langkah-langkah yang diambil? Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, di gambar yang pertama di sini kita lihat. Nah, di sini Kemensos sinergi selamatkan potensi kerugian negara dalam penyaluran bansos lebih dari 523 miliar. Nah, perlu diketahui Kemensos berhasil selamatkan kerugian negara ya teman-teman dengan menindaklanjuti penerima manfaat bansos sebanyak 2.284.392 KPM. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, untuk seluruh RT maupun RW, jika ada KPM penerima bansos PKH maupun BPNT yang menanyakan kenapa bantuannya tidak cair, di sini Kemensos telah menindaklanjuti penerima bantuan sosial ya sebanyak 2.200 sekian. Nah, di sini artinya banyak para penerima bansos yang dihapus. Nah, hal ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Sosial untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS agar lebih akurat, sehingga penerima bantuan sosial ke depannya dapat lebih tepat sasaran. Nah, untuk yang dihapus tersebut biasanya itu terdeteksi sudah mampu ya teman-teman, atau memiliki upah UMP maupun UMK dan terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan, baik itu anaknya maupun si kepala keluarganya. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, di slide yang kedua, selain pemerintah daerah, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ditjen Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam upaya pengawasan dan pemadanan data tersebut. Nah, lalu apa saja data yang diperbaiki atau diperbarui? Di sini kita lihat ya teman-teman, ada 41 juta data yang diperbaiki bersama Pemda. Nah, jadi ada 41.377.528 data ya teman-teman yang diperbaiki bersama Pemda. Kemudian ada lagi 68.211.528 data non OPS ya, non OPS atau ditidurkan. Nah, kemudian ada lagi 6.276.788 data yang dinyatakan tidak layak. Kemudian ada lagi 21 juta data baru ya teman-teman yang diusulkan masuk ke dalam DTKS. Nah, kemudian kita lihat yang lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi didapatkan hal-hal sebagai berikut.
493.137 penerima bansos gajinya di atas UMK. Nah, banyak ya teman-teman yang terdapat penerima bansos ini menerima gaji di atas UMK. Nah, maka dari itu bantuannya dihapus. Kemudian ada lagi 23.800 maksudnya 23.879 penerima bansos adalah yang berprofesi ASN. Nah, jadi kedapatan ya teman-teman pekerjaannya itu ASN. Kemudian yang selanjutnya ada 13.369 terdaftar pada Ditjen AHU. Nah, hasil evaluasi Agustus 2023 penerima sembako dan PKH ada 137.981. Kemudian hasil evaluasi di bulan Juli 2023 penerima sembako dan PKH ada 4.305 KPM ya teman-teman. Nah, kemudian hasil PDTT dan LK BPK 2022 penerima sembako dan PKH ada 1.340 dan data KPM terindikasi sebagai pemegang saham. Nah, jika data tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka negara akan memiliki potensi kerugian senilai 140 miliar per bulan. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwasanya jika ada warga yang menanyakan kenapa bantuan PKH maupun BPNT-nya tidak cair, mungkin termasuk kategori yang tidak layak menerima bantuan sosial. Nah, dan berikut adalah kategori masyarakat yang tidak layak menerima bantuan sosial. Yang pertama adalah kategori masyarakat yang sudah mampu ya teman-teman. Nah, yang sudah mampu itu berarti seperti yang memiliki kendaraan ya teman-teman, apalagi mobil. Nah, kemudian yang kedua, kategori yang tidak layak menerima bantuan sosial adalah masyarakat yang berprofesi sebagai PNS. Nah, jadi untuk yang memiliki pekerjaan PNS, TNI maupun Polri itu tidak boleh menerima bantuan sosial ya teman-teman. Kemudian kategori yang ketiga adalah keluarga PNS maupun TNI dan Polri ya teman-teman. Nah, begitu juga untuk keluarga PNS tidak boleh menerima bantuan sosial. Kemudian yang keempat adalah kategori pensiunan PNS, TNI maupun Polri. Nah, termasuk pensiunan juga tidak boleh menerima bantuan sosial ya. Kemudian yang kelima adalah kategori masyarakat itu pendamping sosial. Nah, seperti pendamping PKH maupun pendamping BPNT, teman-teman. Nah, itu tidak boleh menerima bantuan sosial. Kemudian yang keenam adalah kategori masyarakat yang memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN atau APBD. Kemudian yang ketujuh adalah perangkat desa. Nah, perangkat desa pun sama ya teman-teman, dikategorikan tidak layak menerima bantuan sosial. Kemudian yang terakhir yang kedelapan adalah tenaga kerja dengan penghasilan di atas UMP maupun UMK. Nah, jadi jika kepala keluarga kalian menerima bantuan sosial dan memiliki gaji di atas UMP maupun UMK, itu dikategorikan tidak layak menerima bansos ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman kategori untuk para KPM PKH maupun BPNT yang tidak layak menerima bantuan sosial dan bantuannya tidak akan cair lagi di tahap yang selanjutnya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.